259, pertukaran ramuan, membuat tubuh suci untuk pasangan Tao. Tak lama kemudian, ketiga tetua termasuk Jian Chen telah kembali ke puncak putra suci keempat. Situasi umum sekte juga dipahami, mereka pergi terutama untuk mengumpulkan beberapa rincian yang lebih spesifik. Bagaimanapun, kali ini, Gu Changge tentu saja tidak kalah. Sebaliknya, sekte kenaikan abadilah yang menderita kerugian, kehilangan satu murid, kehilangan satu keluarga kelas 2 dalam wilayah sekte, dan di atas semua itu, harta karun ajaib tingkat surgawi dikompensasi oleh Raja Sejati Wanan, serta 2 botol ramuan roh yang diberikan oleh sekte kenaikan abadi. Tuan muda, ini semua yang telah dikumpulkan dari keluarga Wu. Aku sudah membuat perkiraan kasar, dan jika kita menilai dalam bentuk batu roh, jumlahnya sekitar 1 juta batu roh kelas atas. Namun, jika kita langsung menyerahkannya kepada sekte untuk ditangani, kita harus menanggung kerugian sebesar 20%, dan hanya memperoleh 800.000 batu roh kelas atas. Tentu saja, kalau semuanya seperti ini, tapi biasanya nilainya 70%, meskipun tuan muda mungkin bisa mendapat 80% atau bahkan sedikit lebih. Sage Zhao meletakkan beberapa cincin penyimpanan di atas meja. Awalnya, ada sekitar 100 harta karun ajaib penyimpanan yang berantakan, termasuk cincin penyimpanan dan kantong penyimpanan. Sekarang, jelaslah bahwa masalah itu sudah diselesaikan oleh mereka bertiga. Ramuan, buah roh, akar roh, batu roh, harta karun ajaib, dan kekuatan ilahi teknik kultivasi semuanya disimpan secara terpisah. Terima kasih atas bantuanmu, Senior Zhao. Melihat pihak lain bahkan sudah menyelesaikan semuanya, Gu Changge tidak dapat menahan diri untuk mengucapkan terima kasih dengan memberi hormat sambil mengepalkan tangan dan tertawa kecil. Masalah kecil, tidak perlu dibicarakan. Mampu meringankan kekhawatiran tuan muda adalah keberuntunganku. Wajah Sage Zhao berseri-seri karena kegembiraan, dan dia buru-buru membalas gerakan itu dengan memberi hormat dengan mengepalkan tangan. Ia tidak menyangka bahwa detail kecil ini akan membuatnya mendapat pujian dari tuan muda. Peristiwa hari itu membuat Sage Zhao mengerti bahwa dalam hal kekuatan tempur, dia mungkin tidak dapat lagi membantu tuan muda. Akan lebih baik untuk fokus pada gangguan-gangguan kecil dalam kehidupan sehari-hari saja. Selama tuan muda merasa nyaman dengan cara penggunaan barang-barang tersebut, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Gu Changge dengan santai mulai memeriksa barang-barang di dalam cincin penyimpanan. Tidak ada yang istimewa yang perlu diperhatikan, sedangkan untuk batu roh, hanya ada sekitar 30.000 batu roh kelas atas, dan sisanya adalah batu roh kelas atas dan beberapa batu roh kelas menengah. Dia dengan murah hati mengeluarkan 30.000 batu roh kelas atas dan membaginya ke dalam 3 kantong batu roh. Ini diberikan kepada 3 tetua alam bijak, termasuk si tua buta, yang telah menemaninya dalam perjalanan ini. Ini adalah tanda terima kasih atas kesulitan yang kalian bertiga alami dalam perjalanan ini. Sambil berbicara, Gu Changge menyerahkan kepada masing-masing dari mereka sebuah tas batu roh yang berisi 10.000 batu roh kelas atas. Akan tetapi, ketiganya menolak untuk menerima. Ini adalah bagian dari tugas kita, tuan muda tidak perlu melakukan ini. Sage Jian Chen buru-buru menggelengkan kepalanya sebagai tanda penolakan. Silakan ambil. Akan ada banyak waktu lagi di masa depan saat aku perlu memanggil kalian bertiga, para senior. Jika kamu tidak menerima apapun setiap saat, aku akan merasa tidak enak. Lagi pula, ini tidak seberapa, total perolehannya adalah 1 juta batu roh kelas atas, dan ini hanya 30.000, hanya setetes air di lautan. Tolong jangan berdiri dalam upacara di hadapanku. Melihat ini, Gu Changge mendesak mereka. Si tua buta menjadi orang pertama yang menerima kantong batu roh, sambil membungkuk dan mengepalkan tangan, terima kasih, tuan muda. Melihat si tua buta menerimanya, kedua orang lainnya tak lagi keberatan dan masing-masing mengambil kantong batu roh mereka, dengan hikmat menangkupkan tangan mereka, terima kasih, tuan muda. Mereka sendiri tidak mengharapkan batu roh, mereka hanya ingin tetap berada di sisi tuan muda, sambil menyadari bahwa seiring dia bertambah kuat di masa mendatang, mereka secara alami akan menerima banyak manfaat tanpa perlu bersusah payah. Melihat ketiganya menerima tas batu roh, Gu Changge akhirnya mengangguk puas. Dia lalu memilih lebih banyak batu roh dan ramuan dan menyimpannya di cincin luar angkasa miliknya. Sisanya tidak ingin dia simpan untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, dia berbicara langsung kepada leluhur, leluhur, keluarga Gu kita memang berencana untuk membangun diri di negara bagian tengah, dan tentu saja, akan ada pengeluaran yang cukup besar. Selain itu, fondasi kita masih agak kurang dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan negara bagian tengah. Barang-barang ini hanya akan mengisi kekosongan di fondasi keluarga Gu yang baru kita datangkan. Paling tidak, jumlah tersebut seharusnya lebih dari cukup untuk melewati masa transisi saat ini. Untuk masa depan, kita bisa berkembang perlahan. Dari hampir 1 juta batu roh kelas atas yang dijarah, buah roh, akar roh, dan ramuan yang diambilnya paling banyak bernilai beberapa puluh ribu batu roh kelas atas. Sisanya adalah sebagian besarnya. Ini, baiklah, saya tidak ingin berbicara lebih jauh tentang sentimen semacam itu. Segala yang telah kamu lakukan untuk keluarga Gu, akan kami semua simpan di dalam hati.
Leluhur keluarga Gu ragu-ragu sejenak sebelum langsung menyapu cincin penyimpanan itu ke lengan bajunya. Untuk menanam akar di Central State, sekadar membawa anggota klan tidak akan cukup. Mereka membutuhkan rencana jangka panjang untuk pertumbuhan. Dan rampasan perang dari keluarga Wu ini tepat sekali. Teknik kekuatan ilahi, harta karun ajaib, dan bahkan berbagai material, batu roh, del. Tidak peduli apapun, aku adalah tuan muda keluarga Gu. Bagaimanapun, itu semua bagian dari tugasku. Gu Changge berkata ringan sambil menggelengkan kepala dan tertawa kecil. Baiklah, seorang putra keluarga Gu memang seharusnya begitu. Gu Haitang mengangguk penuh semangat dan menepuk pundaknya, matanya penuh kekaguman. Bahkan Gu Kuang, yang agak sedih untuk cucu tertuanya, tahu bahwa ini perlu bagi keluarga. Dan seperti yang dikatakan oleh cucu tertuanya, sebagai tuan muda keluarga Gu, sudah sewajarnya dia berkontribusi pada keluarga. Kapanpun dia membutuhkan, keluarga Gu juga akan memberikan dukungan penuh kepadanya tanpa keraguan. Leluhur, kapan Anda berencana berangkat? Gu Changge bertanya dengan santai, bermaksud meminta leluhur untuk membawa beberapa ramuan untuk Qingqing dan Yuer. Tidak perlu baginya untuk datang langsung hanya untuk mengantarkan ramuan, akan lebih baik untuk menghabiskan lebih banyak waktu berkultivasi di Sekte Pedang dan menerobos ke alam pemusnahan tingkat ke-9 sesegera mungkin, sehingga dia bisa kembali dengan gemilang ke wilayah utara. Dia telah berjanji kepada istrinya bahwa mereka akan bersatu kembali dalam 3 tahun, dan belum genap 1 tahun berlalu, namun dia telah mencapai alam gerbang surgawi tingkat 8. Saat dia kembali, dia setidaknya harus bisa mencapai tingkat 9, sedangkan untuk alam sage, sulit dikatakan. Lagi pula, kali ini dia mengumpulkan sejumlah besar poin atribut, dan setelah memberikannya kepada istrinya, pemahaman tulang akarnya sendiri akan naik 1 tingkat. Bahkan istri-istrinya, berkat bakat tubuh suci mereka, akan memperoleh lebih banyak kultivasi setiap harinya, dan tentu saja, dia akan berbagi lebih banyak lagi. Dengan siklus yang baik seperti itu, bukan hal yang mustahil untuk menerobos ke alam bijak dalam waktu 2,5 tahun. Jika tidak ada yang lain, kita bisa berangkat hari ini. Leluhur keluarga Gu menjawab dengan santai, dan bahkan melirik Jian Chen dan bertanya, Sekte Pedang tidak memiliki batasan khusus dalam hal ini, bukan? Bukan itu masalahnya. Kecuali jika ada waktu khusus dengan misi yang harus dijalani, bahkan tetua Sekte Pedang bebas bergerak. Sedangkan untuk honorari Supremes, mereka bahkan tidak diberi misi pada hari-hari biasa, jadi kemanapun mereka pergi tentu tidak akan ada yang menghalangi. Bahkan jika mereka menghadapi masalah, mereka dapat mencari bantuan dari Sekte kapan saja dengan token Sekte. Orang bijak Jian Chen segera berkata, kalau begitu, mari kita berangkat hari ini. Setelah menerima jawaban, leluhur keluarga Gu segera berkata. Melihat ini, Gu Changge diam-diam membaca dalam benaknya untuk ditukar dengan ramuan. Penukaran, 2 pil tulang akar peringkat 4+49, 2 pil pemahaman peringkat 4+49. Penukaran, 2 pil tulang akar peringkat ke-5+100, 2 pil pemahaman peringkat ke-5+100. Penukaran, 2 pil tulang akar peringkat ke-6+1, 2 pil pemahaman peringkat ke-6+1. Total konsumsi, 87.520.000 poin atribut, eliksir telah dikirim ke ruang sistem. Poin atribut tuan rumah yang tersisa, 263.480.000. Dalam sekejap mata, dia telah menghabiskan lebih dari 80 juta poin atribut. Jika seseorang memasukkan eliksir yang baru saja ditukarkannya dengan leluhur dan ayahnya, itu memang merupakan pengeluaran lebih dari 100 juta poin atribut. Namun bahkan setelah menghabiskan lebih dari 100 juta, ia masih mempunyai lebih dari 260 juta tersisa. Ini membuatnya merasa seperti memiliki ilusi bahwa poin atribut tidak akan pernah habis. Tetapi dia mengerti bahwa semakin jauh dia maju, biaya poin atribut akan meningkat secara eksponensial. Bahkan 200 juta poin atribut mungkin tidak cukup pada suatu titik. Namun, setidaknya dia tidak perlu khawatir tentang poin atribut untuk saat ini. Setelah bertukar, Gu Changge langsung mengeluarkan beberapa kotak kayu dan menyerahkannya kepada leluhur. Apa ini? Gu Haitang sedikit tertegun dan tampak bingung. Leluhur, saat kau kembali ke wilayah utara, bisakah kau bersusah payah melakukan perjalanan ke Sekte Dingin Surgawi dan mengantarkan 1 set ramuan ini ke Qingqing? Sedangkan untuk yang lainnya, tolong bawa kembali ke keluarga Gu. Yuer masih tinggal bersama keluarga kita. Gu Changge langsung berkata, jadi begitu. Walaupun kau agak penyanyang, kau sungguh-sungguh memperhatikan pasangan Taoismu dengan sangat baik. Setelah mencapai negara bagian tengah, kau masih teringat pada 2 pasangan Tao di wilayah utara. Jangan khawatir, serahkan masalah ini padaku. Gu Haitang terkekeh pelan, lalu mengambil kotak-kotak kayu yang telah disortir Gu Changge. Dia menduga bahwa ramuan di dalam kotak itu mungkin lebih baik daripada ramuan yang diberikan kepadanya, tetapi dia tidak berminat untuk memeriksanya. Barang-barang yang dimaksudkan untuk pasangan Taois pemuda itu tentu saja tidak menjadi masalah baginya. Itu sempurna, dia juga ingin melakukan perjalanan ke Sekte Dingin Surgawi untuk menemui orang suci roh ungu lagi.
Jika dia berubah pikiran, dia tentu bisa memperkenalkannya kepada Sekte Pedang, dengan koneksi pemuda itu, tentu tidak akan menjadi masalah baginya untuk menjadi tetua Sekte Pedang. Mungkin di masa depan, setelah pemuda itu menjadi lebih sukses, dia bahkan dapat membantu Purple Spirit Scientist menerobos ke True Monarch Realm. Untuk menebus perasaan berutang dalam hatinya. Setelah omong-omong lagi, Gu Haitang bersiap pergi bersama Gu Kuang. Aku berniat memberimu nasihat, tapi pikir-pikir lagi. Anakku, kamu orang yang berakal sehat dan tidak perlu banyak bicara. Kamu jauh lebih pandai daripada aku. Hehehe. Tetapi jika saya benar-benar harus mengatakan sesuatu yang bersifat nasihat, awasi pamanmu yang ketiga. Kalau dia terlalu sombong, hajar dia dengan keras, seakan-akan itu datangnya dariku. Kalau tidak, tidak banyak lagi yang bisa kukatakan. Tidak akan butuh waktu lama bagiku untuk menetap di Central State, setelah itu aku akan menikmati hidup yang menyenangkan juga. Gu Kuang menatap cucu tertuanya, berpikir sejenak, dan merasa dia benar-benar tidak punya banyak nasihat untuknya. Kekuatan sang cucu sekarang lebih kuat daripada kekuatannya sendiri, dan pikirannya jauh lebih tajam. Hanya Gu Sanfeng yang dia khawatirkan. Jangan khawatir, aku akan memastikan paman ketiga rajin berkultivasi. Aku jamin saat kau tiba di negara bagian tengah, aku akan meningkatkan alamnya satu tingkat. Gu Changge menanggapi dengan senyum ringan. Bagus. Gu Kuang menatap cucu tertuanya dengan mata penuh kepuasan, dan setelah beberapa saat, akhirnya sampai di sisi leluhur. Ayo pergi. Kalau ada masalah, jangan lupa kabari aku. Leluhur keluarga Gu meninggalkan kata-kata ini dan kemudian langsung menghilang bersama Gu Kuang dari tempat itu. Gu Changge membungkuk sedikit ke arah di mana leluhur pergi. Gu Qianjun, yang telah mendengarkan sepanjang waktu, juga buru-buru memberi hormat. Sekarang setelah aku berhasil melewati kesengsaraan surgawi, aku juga harus kembali mengasingkan diri untuk beberapa waktu. Sedangkan untuk saudara Qianjun dan sepupu Changming, silakan terus ajari kedua tetua. Jika ada kekurangan sumber daya kultivasi, kalian dapat mengambilnya dari Sekte Pedang atas namaku. Melihat hal ini, Gu Changge tidak berencana untuk tinggal di puncak suci lebih lama lagi, dan menyapa Sage Jian Chen sambil membungkuk. Tenanglah, Tuan Muda, sumber daya yang dibutuhkan untuk mengajar seorang murid tentu saja berada dalam kapasitas saya. Resi Jian Chen dan Zhao Hai, keduanya resi, segera membungkuk sebagai tanggapan. Tuan Muda baru saja memberi masing-masing dari mereka 10.000 batu roh kelas atas. Berapa banyak sumber daya yang mungkin dapat digunakan oleh dua murid setingkat junior untuk kultivasi? Batu roh kelas atas ini bahkan dapat bertahan selama lebih dari 1 dekade tanpa masalah. Tuan Muda, melihatnya hendak pergi, Gu Qianjun secara naluriah maju selangkah dan memanggilnya. Apa itu? Gu Changge menghentikan langkahnya dan berbalik untuk bertanya. Tidak apa-apa, Tuan Muda. Anda sedang sibuk. Aku akan tekun berkultivasi dan jika Tuan Muda membutuhkannya, nyawa Qianjun siap dikorbankan demi Tuan Muda. Gu Qianjun merasa agak malu saat bertukar pandang dengan Tuan Muda, dan setelah berjuang cukup lama, akhirnya hanya kata-kata ini yang terucap. Jangan terlalu dipikirkan. Saat keluarga Gu tiba di negara bagian tengah, hanya mengandalkanku saja pasti tidak akan cukup. Saat itu, kau setidaknya akan menjadi murid langsung dari tetua Sekte Pedang, teladan yang sempurna bagi generasi muda keluarga Gu. Bagi saya, mungkin agak terlalu mengada-ada, tidak sesuai dengan standar itu. Gu Changge tersenyum tipis, dan setelah melihat anggukan kecil dari Gu Qianjun yang menandakan sedikit pengertian, dia melangkah maju dan menghilang di atas puncak putra suci keempat. Itu terlalu mengada-ada. Memang, itu terlalu jauh. Tuan Muda sekarang berada di alam gerbang surgawi tingkat 8, kekuatan tempurnya yang sesungguhnya sebanding dengan alam bijak. Jika masih di wilayah utara, kekuatan Tuan Muda saat ini pasti sudah setara dengan leluhur. Bagi generasi muda, Tuan Muda bagaikan legenda. Menetapkan dia sebagai tujuan dan standar bagi generasi muda keluarga Gu memang tampaknya tidak tepat. Butuh waktu lama bagi Gu Qianjun untuk memahami kata-kata Tuan Muda, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Anak muda, jangan ribut soal hal-hal ini. Fokus saja pada kultivasimu, dan jika ada masalah dalam kultivasi, jangan ragu untuk bertanya kepada gurumu. Jian Chen menepuk bahunya, sambil menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya. Monster seperti Tuan Muda itu belum pernah muncul dalam sejarah negara bagian tengah. Bahkan Raja Sejati Lucian, dari puncak putra suci pertama Sekte Pedang, tidak berada di dekat Tuan Muda. Akan tetapi, sudah lebih dari setengah tahun berlalu dan Raja Sejati Lucian belum juga menyatakan pendiriannya dengan jelas, apakah ia tidak ingin berselisih dengan Tuan Muda itu atau ia memang tidak memperdulikannya atau mungkin, ia takut. Mengingat bahwa Sekte Pedang tiba-tiba memiliki orang suci baru yang lebih terkenal darinya, dia pasti merasa agak gelisah, bukan? Tepat pada saat ini di puncak putra suci pertama. Mendengar tentang prestasi Gu Changge dari sang tertinggi kehormatan, kelopak mata Raja Sejati Lucian berkedut sedikit. Butuh beberapa saat sebelum dia mengucapkan kata, monster. Dia bahkan tidak dapat membayangkan skenario itu dengan otaknya. Bagaimana alam tak terbatas kelas 7 melawan kesengsaraan surgawi.
Dan bahkan berhasil naik ke kelas 8 di tengah petir kesengsaraan. Monster macam apa dia? Tubuh Dao ekstrim. Apakah itu benar-benar tubuh Dao ekstrim? Dirinya sendiri juga merupakan seorang bakat tubuh Dao, meski masih jauh dari tubuh Dao ekstrim, tetapi dia merasa bahwa tubuh Dao ekstrim pun tidak mungkin bisa mencapai taraf demikian. Ngomong-ngomong, Seingu juga sudah berada di sekte ini selama lebih dari setengah tahun. Apakah kamu tidak akan menemuinya? Dan tepat pada waktunya, ada berita dari lembah Wanhua bahwa mereka berencana untuk menyelenggarakan pertukaran dan pertarungan di antara para murid dalam beberapa hari. Sebagai orang suci dari puncak putra suci pertama, kau tentu harus muncul untuk mendukung sekte pedang kami. Hehe, kudengar gadis dari Charming Bond juga akan datang, dan dia mungkin datang untuk Seingu. Sang hakim kehormatan duduk bersila dengan santai, tidak dapat menahan diri untuk tidak melontarkan komentar yang bersifat menggoda. Melihat atau tidak melihat, apa gunanya? Kupikir, bahkan jika dia tumbuh dewasa, aku sudah membuktikan diriku sebagai manusia abadi dan tidak akan terlibat dengannya. Namun kecepatan terobosannya sungguh mencengangkan. Sekarang dia telah berhasil menembus alam gerbang surgawi tingkat 8, tidak lama lagi dia akan mencapai tingkat 9, bahkan alam bijak. Dengan kekuatannya yang menantang surga, begitu dia menerobos ke alam sage, dia bisa menekan alam raja sejati. Raja sejati Lucian mengernyitkan dahinya dan berkata, akhirnya terdiam. Jadi, apakah kamu memendam rasa takut? Sang hakim kehormatan agung tidak dapat menahan senyum ketika bertanya. Memang, monster seperti itu, berbagi era dengannya adalah sebuah bencana. Lucian Raja sejati sangat lugas dalam mengakui pikiran batinnya. Sekarang, dia memang memendam rasa takut. Cukup khawatir. Dia mengira tidak peduli seberapa kuat Gu Changge, hal itu tidak akan memengaruhinya. Tetapi sekarang tampaknya ia akan segera menyusulnya. Kalau begitu, dia, Raja sejati Lucian, hanya akan menjadi batu loncatan bagi Gu Changge. Cek, tidak menyangka bahwa bahkan kau, dengan tubuh pedang bawaanmu, akan menghabiskan seharian penuh takut pada orang lain. Jadi, apa yang sedang kamu rencanakan? Mengapa tidak menekannya sedikit saat ia masih bertumbuh? Sang hakim agung kehormatan jelas-jelas menikmati drama itu, menyeringai saat mengaduk-aduk panci. Apakah aku bodoh? Sekarang menekannya, siapa tahu apakah aku akan diinjak-injak beberapa kali di masa depan. Saya sebaiknya minggir saja. Raja sejati Lucian menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mendesah. Sebagai sesama orang suci sekte pedang, bertarung sampai mati adalah sesuatu yang mustahil. Adapun menekan Gu Changge sekarang ketika dia lebih kuat, dengan karakternya, itu mustahil. Dan melakukan hal itu akan berarti secara sengaja menyinggung pihak lain, mengetahui pihak lain mungkin melampauinya, jadi mengapa repot-repot mencari kematian? Cek, membosankan. Yah, kalau begitu aku tidak bisa menonton acara yang bagus. Sang hakim agung kehormatan, setelah mendengar ini, tidak terkejut, hanya menunjukkan ekspresi penyesalan di wajahnya. Dia benar-benar ingin melihat pertarungan seperti apa yang akan terjadi jika Lucian Raja sejati berhadapan dengan Seingu itu. Namun sayangnya, Raja sejati Lucian terlalu berhati-hati. Dia bahkan hampir tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan dan tidak akan dengan mudah menimbulkan konflik dengan Seingu itu. Kau tampaknya sangat berharap agar kita bertarung habis-habisan. Ngomong-ngomong, sudah lama aku tidak menggerakkan tanganku. Bisakah kau menguji pedangku? Raja sejati Lucian sedikit mengangkat sebelah alisnya, dan di tengah pembicaraannya, sosoknya sudah muncul di kekosongan langit luar. Hah, aku akan menjadi samsak tinjumu lagi. Tidak mungkin, tunggu sampai Seingu mencapai alam sage, baru kau bisa melawannya. Saya ada urusan yang harus diselesaikan, jadi saya pamit dulu. Menyadari dirinya sedang kesal dan ingin melampiaskan kekesalannya, sang agung kehormatan langsung menghilang dalam kepulan asap. Raja sejati Lucian, tidak punya pilihan lain, kembali ke puncak suci miliknya, duduk bersila, dan melanjutkan kultivasinya. Adapun Gu Changge, ketika dia kembali ke aula besarnya sendiri, dia mendapati bahwa Dongfang Mingyue telah mengakhiri pengasingannya di suatu titik dan sedang duduk di aula, tampaknya menunggunya. Kembali, tuanku, perjalananmu pasti lancar. Dongfang Mingyue, melihatnya kembali, juga benar-benar santai. Awalnya dia sedang menyendiri dan berkultivasi, tetapi dia terbangun berkat pesan-pesan yang diterimanya dari keluarga Dongfang melalui token giok komunikasi. Dia telah mengetahui tentang kunjungan tuannya ke keluarga Wu. Tentu saja, semuanya berjalan lancar. Dan sepanjang perjalanan, aku juga berhasil mencapai alam gerbang surgawi tingkat 8. Gu Changge menjawab dengan senyum tipis, sambil duduk di sampingnya dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, sambil menyebutkan dengan santai. Petik 2. Dongfang Mingyue tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulutnya, tentu saja. Sebelum dia mengasingkan diri, kerajaan tuannya tidak begitu tinggi. Kok bisa begitu dia keluar, dia sudah mencapai alam gerbang surgawi tingkat 8. Kecepatan terobosan ini sungguh menakjubkan. Mengapa kamu tidak menyebutkan pergi ke keluarga Wu sebelumnya? Saya bisa saja meminta bantuan beberapa orang dari keluarga Dongfang, yang mungkin akan membuat segalanya lebih mudah.
Lagi pula, keluarga Wu hanyalah keluarga kelas 2, jadi mengapa tuanku harus berkunjung secara langsung? Dengan reputasimu saat ini, hanya dengan meninggalkan pesan di Sekte Pedang, pasti ada kekuatan besar dari sekte itu yang bersedia membuka jalan. Meskipun Dongfang Mingyue terkejut dengan terobosannya ke alam gerbang surgawi tingkat 8, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ada beberapa hal yang masih ingin saya urus secara pribadi. Akan tetapi, istriku juga melakukannya dengan cukup baik, menerobos ke alam tak terbatas tingkat ke-7 dalam pengasingan ini. Selamat. Ngomong-ngomong, aku sudah menyiapkan beberapa ramuan untuk istriku yang mungkin bisa membantu. Gu Changge tidak memikirkan masalah keluarga Wu dan dengan mudah mengalihkan topik pembicaraan. Sebelumnya, saat Dongfang Mingyue sedang menyendiri, sistem telah menghadiahinya pil pencerahan mendadak dari alam tak terbatas, dan dia belum sempat memberikannya padanya. Selagi mereka berbicara, dia mengeluarkan pil pencerahan mendadak dari alam tak terbatas dan menaruhnya di atas meja. Kemudian, dengan sebuah pikiran, dia memeriksa panel pasangan Taois Dongfang Mingyue. Pasangan Daois, Dongfang Mingyue. Tulang akar, 299. Pemahaman, 299. Teknik kultivasi, teknik Ki Ungu ke timur tingkat surga kelas atas. Alam tak terbatas tahap awal. Keterampilan ilahi, bayangan 1000 pedang surga formasi pedang tak berbentuk surga tebasan mutlak surga. Berdasarkan panel, ia memutuskan untuk diam-diam menebus eliksir dalam pikirannya. Karena dia berada di Sekte Pedang, tidak perlu menukar semuanya sekaligus. Ditebus, pil tulang akar kelas 4+1001, pil pemahaman kelas 4+1001, ramuan telah dikirim ke ruang sistem. Total biaya, 4 juta poin atribut. Poin atribut host yang tersisa, 2.594 juta. Seketika, sejumlah besar 4 juta poin atribut mengalir keluar seperti air, namun Gu Changge tidak merasakan sakit sama sekali. Dia segera mengeluarkan kedua kotak kayu itu dan menaruhnya di atas meja. Itu hanya terobosan ke alam kelas 7. Dibandingkan dengan monster seperti tuanku, itu tidak ada artinya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana caramu berlatih, kecepatan terobosanmu sungguh menyebalkan. Dongfang Mingyue mendecakkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum kecut. Jika itu terjadi di masa lalu, terobosannya ke alam tak terbatas tingkat ke-7 pasti akan menjadi penyebab perayaan besar, bahkan dibanggakan dengan sangat meriah di keluarga Dongfang. Tetapi sekarang, dia sama sekali tidak ingin pamer. Dia merasa benar-benar kalah. Mengingat prestasinya sendiri, apa yang bisa dibanggakan? Melihat 3 kotak kayu di atas meja, dia sudah bisa menebak fungsi ramuan di dalamnya. Pasti, ketiga ramuan ajaib dari sebelumnya, khusus untuk tuannya. 1 untuk meningkatkan tulang akar, 1 untuk pemahaman, dan bahkan 1 yang dapat mendorong seseorang ke alam pencerahan tiba-tiba yang ajaib. Ramuan ini, tuanku pasti membayar harga tertentu untuk itu, kan? Mengapa tidak mengambilnya sendiri? Aku sudah memiliki bakat tubuh Dao, itu sudah cukup. Meskipun ramuan itu sangat menggoda bagi setiap kultivator, Dongfang Mingyue tahu apa artinya itu baginya. Namun, setelah mengerucutkan bibirnya, dia tetap mendorong kotak kayu berisi eliksir itu kembali. Ramuan yang menantang surga pasti sangat sulit diperoleh. Siapa tahu berapa harga yang harus Anda bayar? Tentu saja ada biayanya, tapi itu tidak signifikan. Karena ini disiapkan untuk istriku, ambil saja dan gunakan. Sejujurnya, aku juga telah menyiapkan eliksir dengan efek yang sama untuk Yabai. Dan, untuk mereka berdua yang saat ini berada di wilayah utara, aku telah mempercayakan leluhur untuk mengambil kembali ramuan itu. Jika kamu tidak mau mengambilnya, lama-kelamaan kamu akan tertinggal dari yang lain, baik dalam root bond maupun bakat. Istriku tidak ingin menjadi yang terlemah, kan? Gu Changge tidak menjelaskan banyak hal, berbicara dengan nada santai. Seperti yang diduga, Dongfang Mingyue diam-diam mengulurkan tangan dan mengambil kembali ketiga kotak kayu itu. Namun, dia melirik salah satu di antara mereka dengan pandangan melankolis. Tatapan penuh kebencian itu membuat Gu Changge tanpa sadar bertanya-tanya apakah dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Setelah beberapa saat, dia pun mengeluarkan sebuah kalimat, jadi ternyata, tuanku sudah mengirimkan ramuan itu kembali kepada kedua saudari itu terlebih dahulu, dan baru kemudian akhirnya teringat kepadaku. Sepertinya aku tidak cukup dihargai di hati tuanku, selalu tertinggal di belakang orang lain. Mendengar ini, Gu Changge menepuk dahinya, sungguh, semuanya sudah kacau. Proses berpikir macam apa ini? Mengapa tiba-tiba sampai pada titik ini? Tidak, masih ada Yabai. Tepatnya, dia belum menerima ramuannya. Istriku bukanlah orang terakhir yang menerimanya. Akan tetapi, dia segera menyadari kekurangannya dan berkata dengan tegas. Oh, jadi, akulah orang kedua terakhir di hati tuanku, dan si Yabai yang malang adalah orang yang terakhir. Ah, Dongfang Mingyue masih berbicara dengan suara samar itu. Bahkan saat dia baru saja selesai berbicara, kamar Yuan Yabai tiba-tiba terbuka. Han-Han kecil menjulurkan kepalanya, menatap Tuan Jun dengan ekspresi agak kesal, seolah bertanya apakah memang begitu kenyataannya. Petik 2 petik 2. Tidak bisa dihitung seperti itu.
Meskipun aku sudah menyiapkan ramuan untuk Qingqing dan Yuer terlebih dahulu, bukankah kalian berdua yang meminumnya terlebih dahulu? Mereka harus menunggu leluhur kembali ke wilayah utara untuk mendapatkan ramuan tersebut. Gu Changge menggaruk kepalanya, agak tidak berdaya saat dia menjelaskan dengan tegas. Oh, kalau begitu aku lega. Jadi, kedua saudari di wilayah utara tidak penting di hatimu. Aku penasaran apakah mereka akan patah hati saat mengetahuinya. Ah, Yabai kecil, kau tidak akan menggunakan token geokomunikasi untuk memberitahu mereka, kan? Dongfang Mingyue tidak menunjukkan sedikit pun rasa bahagia saat mendengar ini, masih berbicara dengan nada itu. Petik 2. Jangan dimakan, berikan saja padaku. Gu Changge melotot, lalu segera mengulurkan tangannya untuk mengambil kembali ketiga kotak kayu itu. Saya salah. Hehe, bercanda saja denganmu, suamiku. Dongfang Mingyue langsung merasa cemas, buru-buru mencondongkan tubuh ke atas meja, menekan ketiga kotak kayu itu ke depan, melindunginya dengan kuat. Karena takut dia benar-benar akan mengambil kembali ramuan itu, dia memeluk ketiga kotak kayu dan langsung menuju ke ruang pengasingan. Itu saja, aku akan melanjutkan pengasinganku. Sambil berkata demikian, dia sudah berlari ke ruang keterpencilan dan menutup pintu dengan kuat-kuat. Gu Changge kemudian menyadari bahwa dia jelas-jelas sengaja menggodanya. Biasanya dia yang menggoda istrinya, tapi tahukah kamu, hari ini keadaannya berubah, sangat bertentangan dengan norma. Dia mencatat hal itu dalam hati, berencana untuk melunasi hutangnya begitu dia keluar dari pengasingannya, untuk menunjukkan kehebatannya. Akan tetapi, meskipun Dongfang Mingyue telah pergi, Han kecil tetap tinggal, masih menatap Lord Jun dengan ekspresi sedih, sambil bergumam pelan, apakah itu, benar-benar benar? Ya Tuhan, Gu Changge mengusap pelipisnya, tak berdaya. Dongfang Mingyue bersembunyi di kamar pengasingannya untuk berkultivasi, untuk sementara waktu tidak dapat dijangkau. Namun dia bisa menghadapi Han kecil. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung melangkah ke samping Han kecil, dan seorang diri mencengkeram pinggangnya. Dia lalu menutup pintu dengan gerakan cepat, mengaktifkan isolation array. Beberapa hari kemudian, Han kecil telah diselesaikan secara menyeluruh. Dan dia sekali lagi diam-diam melafalkan pertukaran ramuan itu dalam pikirannya. Penukaran, pil tulang akar tingkat ke-4+491, pil pemahaman tingkat ke-4+491. Penukaran, pil tulang akar peringkat ke-5+991, pil pemahaman peringkat ke-5+991. Penukaran, pil tulang akar tingkat ke-6+11, pil pemahaman tingkat ke-6+11. Total konsumsi, 43.560.000 poin atribut, ramuan telah dikeluarkan ke ruang sistem. Poin atribut host yang tersisa, 210.592.000. Karena Yuan Yabai cukup istimewa, dia dapat meningkatkan kultivasinya dengan mengonsumsi berbagai material surgawi, harta duniawi, dan ramuan. Gu Changge mengambil keputusan sendiri untuk menukar semua ramuan yang dibutuhkan untuk membuat bakat tubuh suci. Bersama dengan material surgawi dan harta duniawi sebelumnya, selama dia dapat memurnikan dan menyerapnya sepenuhnya, itu sepenuhnya cukup baginya untuk menerobos ke alam tak terbatas. Ketika dia menaruh kotak kayu berisi ramuan di tempat tidur. Sebelum dia bisa berbicara, Yuan Yabai dengan gembira bergegas menghampirinya dan bertanya, apakah semua ramuan ini dari Anda, tuanku? Tentu saja itu untukmu. Dengan bahan surgawi dan harta duniawi sebelumnya, itu sudah cukup bagimu untuk tidur nyenyak. Setelah bangun, kamu seharusnya bisa menerobos ke alam tak terbatas tingkat ke-7. Gu Changge mengusap rambutnya dan berkata sambil tersenyum ringan. Terima kasih, Tuan Jun. Tuan Jun adalah yang terbaik untuk Yabai. Yuan Yabai langsung mencium wajahnya 2 kali sebelum berhenti. Dia meletakkan kotak-kotak kayu itu dengan rapi di sampingnya seperti harta karun. Sedang berpikir untuk memulai yang mana. Baiklah, minumlah ramuan itu dan tidurlah dengan nyenyak. Aku masih punya urusan lain yang harus diselesaikan dan sebaiknya aku menyendiri juga. Gu Changge meninggalkan kata-kata itu dan melanjutkan perjalanannya, berpakaian rapi sebelum keluar dari aula besar, siap untuk mengunjungi gurunya, karena sudah waktunya untuk memenuhi janji yang dibuat sebelumnya. Adapun Yuan Yabai, dia hanya melambaikan tangan dengan gembira kepada Tuan Jun dan terus berbaring di samping kotak-kotak ramuan ajaib itu, sambil bimbang untuk menentukan yang mana yang harus dimulai. Tak lama kemudian, Gu Changge telah tiba di area penting Gunung Pedang. Guru itu, seperti biasa, duduk dengan mata tertutup, bermeditasi. Guru, Gu Changge mendekat dan menyapa dengan membungkuk. Baru saja naik ke kelas 8, mengapa tidak menstabilkan kultivasimu dalam pengasingan terlebih dahulu? Ye King perlahan membuka matanya dan bertanya dengan santai. Terutama karena saya disibukkan dengan urusan yang sudah saya janjikan ke guru, tidak ada mood untuk belajar. Hanya berencana untuk mengunjungi guru dan kemudian mengasingkan diri untuk sementara waktu. Gu Changge berkata sambil tertawa ringan. Mendengar ini, kilatan cahaya bersinar di mata Ye King, berpikir, apakah pemuda ini akhirnya ingat gurunya? Namun, Gu Changge tidak buru-buru mengeluarkan ramuan itu,
tetapi malah bertanya dengan rasa ingin tahu. Guru selalu terlihat sedang bermeditasi, mengapa saya tidak pernah melihat guru aktif berkultivasi? Hehe, di tahap kehidupanku ini, apa gunanya kultivasi aktif? Sebaliknya, kita perlu memahami alam semesta, memahami sebanyak mungkin kekuatan hukum, dan membuat hubungan dengan alam semesta lebih erat lagi untuk memanfaatkan lebih banyak lagi kekuatannya. Baru pada saat itulah ada kesempatan untuk mencapai manusia abadi. Sedangkan untuk mengolah tenaga spiritual, sudah tidak ada gunanya lagi, mengingat tubuh ini sudah mencapai batasnya, hampir tidak ada ruang untuk perbaikan. Namun saat Anda mencapai tahap ini, keadaan Anda mungkin akan sangat berbeda, bahkan saya tidak dapat mengatakan di mana batas kemampuan tubuh Anda. Ye King terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Alam abadi tanah sudah menjadi puncak di dunia ini. Sulit untuk lebih meningkatkan kekuatan seseorang, yang kurang hanyalah kendali atas hukum, untuk memanggil lebih banyak kekuatan dari langit dan bumi. Baru pada saat itulah seseorang dapat melawan kesengsaraan kenaikan. Jadi begitulah adanya. Gu Changge mengangguk sedikit, setelah memperoleh beberapa pengetahuan. Tak heran di area vital Gunung Pedang, selain guru, ada beberapa tetua tertinggi sekte pedang lainnya, namun, jarang sekali terlihat tanda-tanda kultivasinya. Sebaliknya, ada ketenangan, dan energi spiritual di dunia sangat melimpah, yang lebih mendukung mereka untuk memahami langit dan bumi. Selama percakapan mereka, dia mulai mengeluarkan poin atribut untuk ditukar dengan ramuan lagi. Penukaran, 5 pil tulang akar kelas 5+10, 5 buah, ramuan telah dikeluarkan ke ruang sistem. Total pengeluaran, 10 juta poin atribut. Poin atribut yang tersisa dari tuan rumah, 259.200.000. Dia tidak menukarkannya secara langsung dengan 1 eliksir saja, tetapi secara khusus menukarkannya dengan 5 eliksir. Hanya dalam sehari, dia telah menghabiskan lebih dari 100 juta poin atribut, tetapi dia masih memiliki banyak poin tersisa, tanpa khawatir kehabisan poin atribut. Demi keamanan, dia hanya menggunakan energi spiritual untuk memanggil cincin luar angkasa. Kemudian, dia memindahkan kotak kayu yang berisi 5 ramuan dari ruang sistem ke cincin ruang. Dia lalu mengeluarkan kotak kayu dari Space Ring dan menawarkannya dengan kedua tangan. Ini adalah ramuan yang disiapkan untuk guru, ramuan ini dapat meningkatkan tulang akar. Saya percaya ramuan ini akan memungkinkan guru untuk maju lebih jauh. Mendengar dia mengatakan hal ini, pandangan Ye King tertuju pada kotak kayu, inilah barang yang telah lama ia idamkan. Itulah ramuan ajaib yang bahkan dia, sang monster tua Dewa Tanah, inginkan dalam mimpinya. Awalnya merupakan puncak tubuh spiritual, hanya peningkatan sedikit pada tulang akarnya akan membuatnya memenuhi syarat untuk bakat tubuh Dao, yang merupakan peluang besar baginya. Bahkan bisa jadi sangat meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup dari kesengsaraan dan naik pangkat di masa mendatang. Hanya dengan pandangan sekilas, dia mengulurkan tangan dan mengambil kotak kayu itu ke tangannya. Dengan santainya membuka kotak itu, dia langsung memperlihatkan 5 ramuan bening di dalamnya, masing-masing dengan 5 pola ramuan, persis seperti ramuan tingkat 5 tingkat roh biasa. Ramuan tingkat roh, bahkan di alam abadi tanahnya, masih dapat diperoleh. Bahkan ramuan roh tingkat 5 yang biasa, dia bisa menemukan cara untuk mendapatkannya. Namun, kalau boleh jujur, khasiat ramuan itu jauh lebih rendah dibanding ramuan ajaib milik Gu Changge. Mereka dapat mengabaikan resistensi sebelumnya terhadap obat-obatan dan terus meningkatkan tulang akar. Menyebutnya sebagai ramuan ajaib sama sekali tidak berlebihan. Hanya dengan menciumnya saja, dia tahu betapa dahsyatnya kelima ramuan itu. Itu sepenuhnya cukup baginya untuk mengembangkan bakat tubuh Dao. Dan bahkan melampaui dasar bakat tubuh Dao. Bantuan ini, kursi ini telah mencatatnya. Setelah memastikan efek ramuan itu cukup, Ye King menutup kotak kayu dan menatap Gu Changge dalam-dalam, berkata dengan serius. Guru terlalu baik. Adalah wajar bagi seorang murid untuk menghormati gurunya. Mengapa berbicara tentang bantuan? Gu Changge hanya menanggapi dengan senyum tipis dan berbicara dengan lembut. Ya, berbicara tentang bantuan antara guru dan murid memang terasa agak aneh. Ah, kamu anak yang pintar. Mengikuti kata-katamu, itu lebih dari sekadar bantuan sederhana. Di masa depan, baik masalah besar maupun kecil, kursi ini harus mendukungmu. Memang seharusnya begitu. Ye King mengangguk sedikit, tatapannya agak bernostalgia, seolah-olah dia tengah mengenang mantan muridnya sendiri. Lalu dia tiba-tiba menoleh ke arah Gu Changge dan memarahinya sambil tersenyum. Meskipun keduanya adalah guru dan murid, mereka berdua tahu betul mengapa mereka membentuk hubungan magang ini. Itu lebih seperti transaksi. Dia menjadi tulang punggungnya, sementara dia memberinya ramuan-ramuan yang menantang surga. Tetapi setelah perkataan Gu Changge hari ini, sifat transaksi ini tidak ada lagi. Mulai sekarang, Ye King akan memperlakukannya seperti mantan muridnya. Kalau ada yang berani menyakiti muridnya setelah hari ini, dia pasti akan membasmi semua pihak yang terkait, seperti di masa lalu. Akan tetapi kali ini, dia tidak akan membiarkan situasi kejatuhan muridnya itu terjadi lagi, dan dia tidak akan mengizinkannya. Dulu dia tidak cukup kuat, tetapi sekarang dia adalah seorang dewa tanah, bagaimana dia bisa sefrustasi sebelumnya.
Terima kasih, Guru, atas pujianmu. Gu Changge menanggapi dengan senyum tipis, dengan rendah hati menerima pujian itu. Kamu anak muda. Ye King yang geli hanya bisa tertawa tak berdaya. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan, pemuda itu memang menghibur dan enak dipandang. Terlepas dari sedikit impulsifnya dalam tindakannya, dia sesungguhnya tidak memiliki kesalahan. Ngomong-ngomong, Lembah Wan Hua akan datang ke Sekte Pedang kita untuk berdiskusi dalam beberapa hari. Anda dapat berpartisipasi. Ye King tiba-tiba teringat dan berkata, diskusi, dengan cara apa? Gu Changge bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak lebih dari sekadar perdebatan antara cara sastra dan cara bela diri, pertama berdebat secara lisan, lalu bertarung secara langsung. Dengan kekuatanmu, Nak, jangankan berdebat dengan generasi muda, bahkan para resi Lembah Wan Hua pun mungkin takkan mampu mengalahkanmu. Dan, harus ada seseorang di antara mereka yang menarik perhatianmu. Ah, kamu memang beruntung, kata Ye King sambil mengedipkan mata. Apakah kau mengacu pada tulang penggoda bawaan? Ngomong-ngomong, aku benar-benar ingin tahu wanita seperti apa dia. Jika demikian, saat aku keluar dari pengasingan, aku akan ikut serta. Bukan hanya demi tulang penggoda bawaan, sebagai orang suci Sekte Pedang, tentu saja aku harus memuliakan Sekte, kan? Jika tidak ada instruksi lebih lanjut dari guru, saya akan kembali menyendiri sekarang. Kata Gu Changge sambil membungkuk sedikit. Ye King tentu saja tidak banyak bicara lagi, hanya memberikan tatapan, kursi ini tahu kamu penuh kebohongan, dan melambaikan tangan agar dia melakukan apa yang diinginkannya. Begitu Gu Changge pergi, dia segera memasang isolation array, lalu membuka kotak kayu, mengeluarkan ramuan, dan mengendusnya pelan-pelan. Dia segera menelannya, memulai proses pemurnian. Tidak pernah menyangka bahwa di kehidupan ini, kursi ini juga akan memiliki kesempatan untuk tubuh Dao, anak ini, setidaknya sampai kenaikan, saya jamin. Sambil berpikir dalam hati, ia mulai mengarahkan potensi ramuan itu mengalir melalui tubuhnya. Bakat tulang akarnya, yang tidak meningkat selama ribuan tahun, juga menunjukkan perubahan lagi. Mulai menumbuhkan bakat tubuh Dao.